Beberapa hari yang lalu saya baru saja menonton sebuah serial berjudul Space Force dari Netflix lagi. Bertepatan dengan sebuah misi dari SpaceX ke stasiun luar angkasa. Misi SpaceX atau NASA sangat inspiratif. Ketika kita menontonnya, kita sangat termotivasi. Tapi berbeda dengan Space Force, kita justru ingin menertawakan misi tersebut. Hai, selamat datang kembali di Cut to Cut. Steve Carell dan Craig Daniels kembali berkolaborasi dalam sebuah serial berjudul The Space Force. Beberapa waktu lalu duo ini sukses besar dengan sebuah mockumentary berjudul The Office yang seringkali kita temukan di beberapa meme yang sangat ikonik, khususnya di 9gag. Nah, serial Space Force berbeda dengan The Office, tetap bergenre komedi dan menampilkan Steve Carell sebagai lead actor dibantu oleh John Malkovich, Ben Schwartz, dan favorit saya di sini adalah Jimmy O Yang. Bila biasanya kita sering disuguhi film atau serial yang serius dan dramatik tentang misi keluar angkasa seperti Space Odyssey, Gravity, The Martian, Interstellar, Armageddon, dan serial yang lainnya, Space Force sangat berbeda, dan Space Force mempresentasikan misi luar angkasa dengan cara komedi. Bahkan tidak hanya komedi biasa, ini adalah komedi sarkas, satir, bernada politis tentang misi paling ambisius yang dimiliki oleh Amerika, tentang misi sekali lagi menapakkan kaki di bulan. Kita akan membahas mengapa serial ini bukanlah serial komedi biasa, tapi sebelum itu luangkan waktu sejenak untuk mendukung channel ini, klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Our country put a man on the moon. We're going back. Misi keluar angkasa ini dipimpin oleh General Nerd yang diperankan oleh Steve Carell, dibantu oleh saintis kepercayaannya bernama Dr. Mallory, diperankan oleh John Malkovich. Di atas kertas, misi yang dipimpin oleh General Nerd ini sangat hebat. Dia dibekali teknologi canggih, dukungan dana yang banyak, tim yang terbaik, dan multidisiplin ilmu. Satu-satunya tantangan yang ia temui adalah Angkatan Udara merasa iri kepadanya, walaupun itu tidak menghentikan General Nerd, tapi masalah terbesar adalah justru dirinya sendiri. General Nerd tidak berwibawa, berpikir pendek, dan seringkali mengeluarkan keputusan yang tidak tepat, seringkali blunder, tapi somehow dia dipercaya memimpin misi hebat ini. Oh ya, review ini akan sedikit spoiler, jadi jika teman-teman terganggu dengan review yang ada spoilernya, teman-teman bisa skip bagian ini, tapi jika tidak terganggu, silakan lanjutkan. Pilihan Steve Carell untuk menggarap serial dengan misi keluar angkasa dengan genre komedi bagi saya cukup berani namun berisiko. Ya, seperti saya katakan tadi bahwa sebaiknya atau mungkin pilihan genre action atau drama jauh lebih masuk akal ketimbang menghabiskan jutaan dolar untuk memproduksi serial dengan genre komedi seperti ini. Penonton barangkali ingin merasakan sensasi ketegangan saat menyaksikan misi keluar angkasa. Tidak ada yang lucu sebetulnya dengan misi keluar angkasa. Itulah mengapa saya katakan garapan Steve Carell ini sangat berisiko. Tapi Steve Carell sengaja mengambil risiko itu sepertinya. Selain ia memang tidak bisa jauh-jauh dari genre ini, tapi kalau kita lihat dari sisi lain, mungkin memang ada yang bisa kita tertawakan dengan misi ke bulan. Dan Steve Carell mengerucutkannya menjadi komedi yang satir, yang tidak hanya ingin membuat kita tertawa karena sisi humornya, tapi tertawa karena isu yang diangkat. Salah satu contoh komedi satir di serial ini misalnya ketika misi pertama Space Force mengirim monyet atau simpanse dan anjing ke luar angkasa. Seharusnya dengan teknologi secanggih ini, Amerika melalui Space Force sudah bisa mengirim manusia ke luar angkasa. Tapi alih-alih mereka justru mengirim monyet atau simpanse dan anjing ke stasiun luar angkasa. Mengirim untuk negara sebesar Amerika, mengirim simpanse secerdas apapun jelas adalah pilihan konyol. Kita bisa tertawa dengan simpansenya, sekaligus menangkap sebetulnya apa maksud Steve Carell di sini. Contoh lain komedi satir misalnya, saat India lebih dulu meluncurkan roketnya dengan memakai teknologi yang sedang dikembangkan oleh Amerika. Karena Amerika merasa mereka adalah negara superpower, mereka berpikir hanya mereka lah satu-satunya negara yang memiliki teknologi secanggih itu. Ternyata India sudah dulu meluncurkan roketnya dengan teknologi yang jauh lebih baik atau setidaknya menyamai yang sedang dikembangkan oleh Space Force. Saat itu mereka berpikir jangan-jangan ada penyusup di dalam tim Space Force.
Ternyata setelah diselidiki, mereka akhirnya sadar bahwa tidak ada mata-mata, tidak ada satupun penyusup di dalam tim mereka. Yang ada adalah India sudah lebih jauh maju dibanding Amerika. India berhasil menggunakan teknologi yang sama persis dengan Amerika, tapi dengan timing yang lebih cepat. Satu lagi, ketika tim Space Force berhasil meluncurkan roketnya ke bulan dengan membawa awak astronot manusia. Ketika itu mereka menyadari bahwa ternyata Cina juga lebih dulu melakukan misi yang sama. Bahkan Cina sudah membangun laboratoriumnya di bulan. Bagi yang paham, sebetulnya ini adalah komedi satir yang paling sarkas menurut saya. Melalui scene ini, Space Force mau mengatakan bahwa Cina memang terkenal berada di mana-mana. Selain tersebar di seluruh dunia, bahkan mereka juga sampai ke luar angkasa, bahkan membuat laboratorium di bulan. Saking kuatnya dominasi Cina, Amerika bahkan tidak bisa bernegosiasi dengan mereka ketika astronot Space Force ingin mendaratkan roketnya di bulan. Dan di mata Cina, misi keluar angkasa Amerika tidak lebih hanya special effect atau menggunakan green screen saja. Imagine colonizing the galaxy. Get off the phone. Dari beberapa hal yang saya jelaskan di atas, kita tahu bahwa Steve Carell ingin menyatakan bahwa Amerika tidak sehebat itu. Negara lain sudah lebih dulu maju, mereka mengerjakan apa yang sedang dikerjakan oleh Amerika. Selain komedi satir, ada juga komedi tipis-tipis, misalnya komedi dad joke atau komedi khas lawakan bapak-bapak yang terlontar dari karakter Steve. Mungkin kalian akan berpikir, mengapa lawakan receh masih dikeluarkan? Saya rasa make sense ya, karena karakter Steve di sini adalah seorang jenderal yang sudah berumur, layaknya seorang bapak-bapak biasa. Dia tidak berwibawa, apalagi yang bisa disampaikan kalau bukan lawakan khas bapak-bapak. Justru ini sejalan dengan karakterisasinya. Ada banyak lagi komedi tipis-tipis yang cukup membuat tersenyum geli, misalnya penamaan food truck Neil Armstrong yang merupakan plesetan dari astronot Neil Armstrong. Ini jenius sih menurut saya. Selain tentang komedi satir dan juga lawakan receh yang saya katakan tadi, ada lagi hal menarik, misalnya tentang kesetaraan gender. Barangkali inilah satu-satunya isu yang cukup serius yang diselipkan oleh misi Space Force, walaupun tetap disuguhkan dengan cara komedi. Misi Space Force kali ini adalah misi ke bulan dipimpin oleh seorang astronot perempuan berkulit hitam. Karena ia gugup saat mendarat di bulan, ia salah mengucapkan kalimat pertamanya. Seperti yang kita ketahui, Neil Armstrong terkenal dengan kalimat legendarisnya, "One small step for man, one giant leap for mankind." Nah, si astronot di Space Force ini, si astronot perempuan ini juga ingin mengucapkan kalimat legendaris. Tapi karena gugup, dia justru salah menyebutkan kalimatnya. Apa kalimatnya? Ya, sebaiknya kalian tonton saja. Saya tidak akan spoiler sekali lagi. Di segi acting, Steve Carell menampilkan performa yang cukup bagus di sini. Sebetulnya alasan pertama saya menonton serial ini justru adalah Steve-nya, bukan karena temanya. John Malkovich juga patut dapat kredit di sini. Dia melakukan perannya dengan baik dan bahkan memberikan nyawa di dalam serial ini. Selebihnya, serial ini bagi saya cukup menarik untuk mengisi hari-hari terakhir kita dalam mengisi social distancing. Jika penasaran, coba saja berikan komentar kalian di bawah ini. Bagi saya, Space Force adalah kritik, bukan komedi biasa. Kalaupun ada yang tidak saya sukai dari serial ini adalah terlalu banyak karakter yang sengaja dibuat tampak bodoh di sini. Misalnya para astronot yang tampak tidak terlatih dengan baik. Saya tidak tahu terlalu banyak karakter yang dibuat bodoh di sini adalah disengaja untuk untuk menguatkan efek humornya dalam serial ini, atau justru jangan-jangan misi ke bulan dari Amerika sudah menjadi hal yang lucu dari awal. Inilah Cut to Cut. Salam sinema.